Kata orang, kalau pingin sukses kita perlu bisa untuk memimpin diri kita. Kita juga perlu bisa untuk membawa diri kita. Atau ada juga yang bilang, kita perlu bisa untuk mengontrol diri kita agar kita bisa mencapai sukses yang kita harapkan. Tapi gimana caranya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang self leadership, the art of achieving your success. Teman-teman, banyak orang yang mungkin pernah mengatakan atau mungkin kita juga pernah mendengar ya, bahwa kalau mau sukses itu kita harus pintar-pintar bawa diri. Kalau mau sukses itu kita perlu bisa untuk mengelola diri kita sendiri. Atau mungkin ada juga yang mengatakan kalau lu mau sukses, lu harus bisa untuk memimpin diri lu sendiri. Oke, pertanyaannya adalah gimana caranya? Saya sudah berusaha untuk membawa diri, saya sudah berusaha untuk bisa mengontrol diri saya sendiri. Tapi nggak bisa-bisa, nggak berhasil. Tidak kemudian membawa saya ke apa yang saya harapkan. Gimana nih? Oke, nah mungkin ini beberapa mengalami seperti ini teman-teman sekalian. Atau setidaknya mungkin pernah mendengar ya kondisi seperti ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang self leadership ya, maka sebelumnya saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman semua. Apa sih yang Anda pikirkan atau teman-teman pikirkan ketika menemukan sebuah kalimat self leadership? Apa tuh? Self leadership itu apa? Ketika Anda mendengarnya, apa yang tergambar, terbayang, atau ada suara apa dalam kepala Anda ya ketika mendengar self leadership? Boleh dituliskan di komentar di ini ya, di YouTube ini ya, silakan. Nah, teman-teman sekalian, banyak definisi tentang self leadership. Ya, kita bisa cari, googling banyak banget ya. Nah, saya sendiri ya, kemudian menemukan satu definisi yang menurut saya cocok ya, cocok untuk saya ya setidaknya, yang saya sharingkan hari ini, yaitu definisi dari Andrew Bryan dan Anna Kazan. Mereka ini juga orang-orang yang mempelajari tentang self leadership. Apa definisi dari Andrew Bryan dan Anna Kazan ini? Mereka mengatakan bahwa self leadership is the practice of intentionally influencing your thinking, feeling, and action towards your objective. Atau self leadership adalah sebuah praktek yang secara sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk menuju ke tujuan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Nah, menarik ya, kalau kita bahas ya, mungkin sederhana definisinya, tapi yuk kita sama-sama turunkan definisi ini menjadi kriteria. Kalau gitu, dari definisi ini, kalau kita lihat apa sih kriterianya saya dikatakan sudah bisa memimpin diri saya sendiri. Atau kita ya, teman-teman juga nih. Apa kriterianya? Kalau begitu kita dikatakan bisa mimpin diri kita sendiri, bisa mengelola diri kita sendiri. Apa kriterianya? Nah, kalau kita turunkan dari sini teman-teman sekalian, dari definisi ini, maka kita akan menemukan hal yang menurut saya cukup menarik. Ya, kenapa? Karena ternyata bisa kita turunkan cukup dalam ya. Yuk kita lihat. Yang pertama, ya, kriteria yang pertama yang kalau kita turunkan dari definisi ini adalah kita dikatakan bisa memimpin diri kita ketika satu, kita punya tujuan. Ya. Kita punya tujuannya teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika kita punya tujuannya, itu dikatakan pertama kriteria sudah tercapai. Kita bisa memimpin diri kita. Kenapa sih punya tujuan itu termasuk dalam kriteria memimpin diri?
Karena teman-teman, sebenarnya kalau kita mau memimpin diri kita, pertanyaannya adalah kita mau memimpin diri kita kemana? Ya, kita mau memimpin diri kita kemana? Memimpin itu bukan hanya kemudian mengarahkan atau mengajak atau kemudian menggerakkan kita ke sana. Tapi memimpin juga artinya adalah kita mengenali sumber daya apa yang tepat di dalam diri kita yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita gunakan untuk membawa kita ke tujuan kita. Lah gimana ceritanya kalau kita nggak punya tujuan? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Ketika kita nggak punya tujuan, lantas resource yang saya punya, sumber daya yang saya punya, yang mana yang mau saya pakai? Sedangkan kita meyakini bahwa setiap manusia punya sumber daya di dalam dirinya. Yes, benar, ada juga sumber daya dari luar gitu ya. Tapi setidaknya kita punya sumber daya di dalam diri. Nah, kalau kita nggak punya tujuannya, kita mau menggunakan sumber daya yang mana? Atau bagaimana cara kita mengoptimalkan sumber daya kita? Kalau kita nggak tahu tujuannya. Oke. Saya biasa mengambil sebuah contoh ya, seperti ini teman-teman sekalian. Semisal, teman-teman ada di Jakarta. Anggaplah kita semua ngumpul di Monas. Ya, kita semua ngumpul di Monas nih. Kemudian kita mau pergi, bawa mobil kendaraan kita. Ya, mengendarai mobil sebagai kendaraan kita untuk menuju kemana? Nah, contohnya begini. Kita mau perginya nggak jelas mau kemana. Ya udah pokoknya bawa kendaraan mau pergi aja, nggak ada tujuan. Bagaimana kita bisa tahu berapa persediaan minyak bahan bakar yang perlu kita isi? Apa saja persediaan yang perlu kita bawa selama perjalanan kita? Atau saya butuh ngambil duit cash berapa nih untuk di perjalanan? Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita jadi bingung berapa atau apa yang mau saya bawa. Sehingga apa? Sehingga kita jadi mengira-ngira, udah segini aja deh. Ternyata bisa jadi kurang. Ya. Atau kemudian saat kita sudah kita siapkan aja deh beberapa, bawa snack, isi bahan bakar full tank, kemudian kita bawa duit misalnya yang banyak gitu ya. Untuk di perjalanan, kemudian kita jalan tanpa tahu mau kemana. Pertanyaannya, ketika kita sudah muter-muter kemana-mana, nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Ya nggak tahu tujuannya. Ya jalan aja pokoknya. Jalan-jalan nggak jelas. Apa yang terjadi? Bensin habis. Ya, apalagi kemudian duit bisa jadi habis. Ya, lapar makan, kemudian jalan lagi, capek beli kopi, jalan lagi sampai duit habis bisa jadi. Kemudian sudah bawa snack nih di mobil, habis bisa jadi. Lapar jalannya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Dan seterusnya. Semua sumber daya kita habis, pertanyaannya kita sampai tujuan nggak? Enggak. Kenapa? Lah nggak ada tujuannya. Ya itu ya, begitu itu analogi ya, sebuah perumpamaan saja betapa tujuan itu penting ya teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk kita memimpin diri kita, ya, agar kita bisa mengoptimalkan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Atau bahkan mencari sumber daya lain yang mungkin perlu kita miliki untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama, tujuan, ya. Kemudian apalagi Mas Samsul setelah tujuan? Oke, yang kedua teman-teman sekalian, yang kedua adalah kita mengenali, ya. Kita mengenali pikiran atau pemikiran ya, pikiran kita, perasaan kita dan tindakan kita ya yang terpola dalam keseharian. Yang terpola dalam keseharian. Maksudnya gimana Mas Samsul? Kok ada yang terpola dalam keseharian? Teman-teman gini, sadarilah ya, sadarilah bahwa sebenarnya dalam keseharian kita, rutinitas kita sudah terbentuk pola-pola pikiran, perasaan, dan tindakan. Saya ambil contoh begini. Semisal kita, teman-teman sekalian, kita kemudian berada dalam situasi tekanan, penuh tekanan.
tekanan hidup. Banyak permasalahan, entah itu di pekerjaan, di lingkungan, ya, di keluarga mungkin misalnya ya. Kemudian ada tekanan dari atasan misalnya, atau kita juga berada di perusahaan misalnya, di tempat kerja kita, ya, kita di middle manager, ada tekanan juga dari bawah gitu ya, dari tim kita, ada tekanan dari atas yang membuat kita stres. Misal ya, ini contoh saja. Nah, dalam kondisi itu, dalam kondisi-kondisi penuh tekanan, biasanya apa yang kemudian kita pikirkan, kita rasakan, dan apa yang menjadi tindakan kita atau perilaku kita. Oh, kalau misalnya dalam tekanan, saya biasanya kalau stres berat tuh yang saya pikirkan adalah aduh susah, berat gitu. Lantas apa? Perasaan saya jadi kesel, marah. Perilaku saya apa? Saya suka marah-marah. Pokoknya saya suka ngomel, saya suka marah. Salah sedikit saya marahin, itu perilaku saya. Ketika stres menerima tekanan. Atau ada juga orang kemudian ketika stres, apa yang terjadi? Aduh, ketika stres saya mending diem, saya freeze. Diem, gak ngerjain apa-apa, bodoh amat. Yang saya pikirkan sudah kayak benang kusut di sini. Kemudian saya rasakan, udahlah, bodoh amat gitu. Yang saya rasakan. Kemudian yang saya lakukan, saya tinggalkan, saya nggak kerjain apa-apa. Ada juga yang polanya begitu. Kemudian teman-teman sekalian, misalnya dalam kondisi kita dapat tantangan, challenge misalnya. Ada orang yang kemudian, ketika dapat tantangan yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa sampai memenuhi tantangan itu. Bagaimana saya bisa berhasil. Yang saya rasakan jadi, saya menjadi semangat, penasaran nih gimana caranya ya. Yang saya rasakan adalah menjadi termotivasi untuk bisa menyelesaikan tantangan itu. Perilakunya saya kerjakan, saya berusaha belajar, saya melakukan proses untuk menjalankan itu dan seterusnya. Jadi sudah ada polanya, sadar tidak sadar teman-teman, kita sudah ada polanya. Ketika happy kita polanya gimana, ketika stres polanya gimana, ketika kita menghadapi tantangan polanya bagaimana, ketika lagi di kantor polanya gimana, lagi di rumah polanya bagaimana, dan seterusnya. Jadi kita sudah punya polanya, kita perlu mengenali polanya teman-teman sekalian, mengenali dan memahami polanya. Ya, kenapa kita perlu mengenali dan memahami pola? Kenapa kita perlu memahaminya? Gimana teman-teman? Ada yang bisa punya jawaban? Boleh tulis di komentar ya. Yes, teman-teman sekalian, kita perlu memahami polanya. Kenapa? Supaya kita bisa kenali apakah pola yang saya miliki ini bisa saya gunakan atau cocok untuk bisa mencapai tujuan yang ingin saya capai, sukses yang ingin saya harapkan. Bisa nggak pola ini saya pakai? Misalnya, bisa nggak kalau pola ini, pola yang kalau saya dapat tekanan, dapat permasalahan di perjalanan saya, di pencapaian saya dapat permasalahan, kemudian saya bersikap bodoh amat. Saya tinggalkan. Kira-kira bisa nggak untuk mencapai sukses yang kita harapkan? Atau kalau dalam perjalanan ini saya kemudian ada tantangan, ada challenge, saya kemudian deg-deg-ser. Aduh, nanti gimana ya? Kalau nggak bisa gimana? Nanti saya malu, nanti begini. Itu yang kita pikirkan. Kemudian perasaannya jadi down, jadi nggak termotivasi, jadi ketakutan. Perilakunya kita tidak melakukan apa-apa. Kita diem gitu. Itu bisa nggak pola itu untuk mencapai sukses yang kita harapkan? Nah, ini kita kenali. Fungsinya kita mengenali adalah supaya kita bisa menentukan pola ini efektif nggak untuk kita gunakan. Nah, kalau efektif ya kita gunakan. Kalau enggak ya kita perlu berlatih. Untuk apa? Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Kita perlu berlatih. Untuk apa? Untuk bisa menginfluence atau mempengaruhi atau merubah polanya. Ya, menginfluence atau mempengaruhi.
Apa yang dipengaruhi? Ya ini, pikiran, perasaan, dan tindakan. Ya, pikiran, perasaan, dan tindakan. Supaya apa? Supaya bisa terbentuk pola baru, bisa terbentuk proses yang nanti akan berbeda. Proses berpikir, proses merasa, dan proses bertindak itu bisa kita rubah. Supaya apa? Supaya pas mencapai apa yang kita inginkan. Tujuan yang kita atau sukses yang kita harapkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ini yang ketiga. Jadi kriteria yang ketiga adalah mampu, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mempengaruhi, mengelola pikiran, perasaan, tindakan kita. Supaya kita bisa merubah polanya dan kita bisa menggunakan pola yang lebih tepat untuk kita bisa mencapai tujuan kita atau sukses yang kita harapkan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau dari definisi ini paling tidak ada 3 kriteria yang kita dapatkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita punya tujuannya. Kita mengenal atau mampu untuk membuat tujuan. Nah, ini juga panjang nanti ya, bukan hanya sekedar saya pengen ke sana, bukan. Tapi kita menemukan mulai dari misi kita, visi kita, kemudian turun menjadi target sasaran yang ingin kita capai. Ya, jadi kita mengenali keseluruhan. Sehingga apa? Ketika menjalankan kehidupan kita, menjalankan setiap aktivitas pekerjaan kita atau aktivitas kehidupan kita, semuanya selaras. Dari goal 1, goal yang kedua, goal yang seterusnya itu semuanya selaras. Sehingga apa? Kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya. Kita bisa membawa diri kita ke arah situ. Dengan apa? Setelah punya goalnya, tujuannya, ya kita mengenalinya, kemudian kita bisa menggerakkan atau membuat pola dari pikiran, perasaan, kemudian melahirkan tindakan kita untuk menuju ke sukses yang kita harapkan, tujuan yang kita inginkan. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi punya tujuannya, kemudian kenali polanya, kemudian mampu untuk mempengaruhi pikiran, perasaan kita untuk menghasilkan tindakan yang efektif, optimal agar kita bisa mencapai tujuan kita. Gimana caranya, Samsul? Gimana caranya? Oke teman-teman sekalian, caranya akan saya jelaskan di podcast berikutnya. Ya, silahkan simak terus ya podcast Teman Hatta ini. Kalau perlu subscribe biar bisa terus mengikuti. Klik tanda loncengnya teman-teman supaya teman-teman dapat notifikasi ketika ada video-video baru. Dan insya Allah saya berusaha untuk setiap seminggu 2 kali ya bisa posting, sharing ya podcast Teman Hatta ini. Dan silakan ditunggu teman-teman, video selanjutnya kita akan bahas nih. Gimana caranya kalau begitu ya? Ya gimana caranya untuk bisa mengenali pola pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kemudian bagaimana juga caranya kita bisa menginfluence pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Sesuai dengan definisi ini ya, kita menggunakan definisi ini. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya telah menyaksikan podcast Teman Hatta ini. Mudah-mudahan podcast yang seri ini ada manfaatnya. Saya berharap seperti itu dan teman-teman sekalian silahkan teman-teman tunggu ya video berikutnya masih tetap dengan tema atau topik self leadership karena ini cukup panjang. Saya pecah jadi beberapa video. Harapannya teman-teman juga bisa memenuhi atau bisa mencapai ya apa yang sudah teman-teman inginkan, sukses yang teman-teman harapkan dengan apa? Dengan kemampuan mengelola, memimpin diri yang baik. Saya Samsul Hatta, sampai jumpa di podcast Teman Hatta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua.